Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ya, ini penting setiap kali saya ngomong begini untuk tetap semangat ya, karena banyak nggak semangat. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Hersz Arif dari Forum News Network. Jadi saya tahu banyak yang bingung sekarang dengan hasil quick count, kemudian ada juga sirekap di KPU yang kemudian ternyata datanya dibongkar oleh netizen itu ternyata banyak sekali kecurangannya begitu orang menyebutnya juga. Tapi video-video kecurangan dari lapangan juga banyak sekali dan kemudian seolah-olah sekarang semua orang itu sudah meyakini bahwa pemilu sudah selesai karena pasangan Prabowo Gibran sudah menang di atas hampir 58 sampai 60% dan bahkan mereka sudah mendeklarasikan kemenangan ya di Istora Senayan malam tanggal 14 malam kemarin. Nah, seperti apa sih kalau dari tim Amin, karena kemarin tim Amin dan juga tim Ganjar menyatakan jangan ambil kesimpulan terlalu cepat. Ini ada situs ya davi.net atau DA41 ya, tapi bacanya davi.net. Ini adalah milik Direktorat Pengawalan dan Pengamanan Suara dari Timnas Amin. Saya akan ngajak Anda untuk ngobrol dengan penanggung jawabnya, Mas Agus Maksum. Assalamualaikum, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jangan lemes ya, semangat ya, Mas Agus ya. Ya, Oh, ya, iya. ya, oke. Coba Anda cerita dulu tentang davi.net ini. Seperti apa kalau ini hitung-hitungannya di davi.net ini? Iya Mas, davi.net atau davori.net atau da4i.net atau kalau mau dipanjangin itu dashboardanisforindonesia.net. Ini Oh, oke. Ya. ya, jadi sebenarnya ini aplikasi yang sudah kita siapkan cukup lama, sejak bulan Juni sebenarnya. Dia menyediakan DPT di TPS masing-masing untuk para saksi itu bisa mengecek DPT-nya sehingga saksi itu sudah berjalan mempersiapkan jauh lebih awal gitu ya itu. Tapi ya Timnas itu punya kebijakan lain mengambil tim lain yang menggunakan aplikasi yang lain saya tidak tahu. Nah, jadi dijadikan sebagai backup untuk berada di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Jadi tidak muncul di depan. Intinya kita itu membimtek saksi-saksi relawan dalam jumlah yang tidak masif seperti yang ada di Timnas yang tabulasi barangkali ya. Nah, tapi kemudian kita punya relawan-relawan yang tersebar yang cukup memadai jumlahnya walaupun tidak 820.000 Mas. Tapi itu kita bimtek semuanya, maksudnya di bimtek untuk melakukan itu. Tapi sayangnya gini Mas, semuanya tua-tua Mas. Jadi memang kita sulit menemukan pendukung-pendukung ini yang muda. Semuanya itu kelompok kolonial, jadi memang nggak mudah. Oleh karena itu entry datanya juga tidak cepat. Rata-rata mereka itu memfoto, lalu bawa pulang dulu nunggu anaknya atau nunggu siapa yang bisa mengentrikan. Jadi pelan-pelan masuknya gitu. Oke, Tapi ya nggak. Datanya sekarang sudah berapa ini angka yang? Jadi pagi ini sekitar jam 8 itu sudah masuk 284.497 suara. Itu Anies Baswedan itu 42,43%. Lalu Prabowo Subianto itu 44,51%, Ganjar Pranowo itu 13,6%. Jadi ini data yang benar-benar berasal dari hasil para relawan yang di-entry secara pelan-pelan. Karena kami kan Direktorat Pengamanan dan Pengawalan tidak di depan, tapi kita mendapatkan data yang konkret dari lapangan dari saksi-saksi kita. Itu Mas. Oke. Tapi masih terlalu kecil dong. Apakah ini bisa menjadi semacam untuk memotret yang lebih besar lagi gitu? Ya, tentu saja karena gini, walaupun kecil, tapi ini udah jauh melampaui quick count lah. Kalau mau quick count di sini juga ada pola quick count-nya dan sebarannya itu juga sudah cukup merata. Nah, sebaran TPS-nya itu merata di seluruh di Indonesia. Itu sudah ada 28 provinsi. Oh, 28 Jadi provinsi. ya udah dari 28 provinsi. Kalau kita lihat per provinsinya itu ya saya lihat misalnya Jawa Tengah ya tetap menang menang Pak Prabowo, Jawa Timur menang Pak Prabowo, tapi kalau misalnya Aceh, kemudian DKI, Jawa Barat, nah itu kayak gitu Mas. Jadi bisa jadi quick count juga ini ya? Ya sebenarnya tidak quick count. Ada metode quick count-nya di situ ada.
sehingga kemudian kita masukkan data-data itu dan kemudian menghasilkan angka itu. Jadi ini potret lapangan lah yang sudah merata di 28 provinsi, yang semakin nih trennya itu semakin data banyak masuk, itu semakin imbang itu antara 01, 02 itu ya. Antara sekarang kan Pak Anies itu memperoleh 42,43%, Pak Prabowo 44,1%, ya harusnya Pak Ganjar itu dapat 13,06%. Ya ini harusnya putaran kedua, dua putaran ini Mas, Oh, harusnya. oh gitu ya. Ya, kok. Oke, oke. Jadi ini penting. Iyalah, dua Ya. putaran tenang. Semakin hari itu quick count yang dipaksakan di hari H itu akan semakin hilang itu. Quick count itu kan cuman klaim kemenangan di hari H lah. Kita kan Mm, semua sudah tahu itu kan gitu loh. oke. Jadi kalau Anda dari tim nasional masih optimis bahwa itu akan dua putaran. Betul bahwa Pak Prabowo lebih unggul gitu, tapi tidak sedahsyat angka yang disampaikan oleh Iyalah, iya. Nah, quick tapi count tuh ya. semakin hari kok semakin banyak data masuk Kak, malah Pak Prabowo itu awalnya 50-an ya. Sekarang Mm-mm. kok semakin banyak data masuk itu semakin tergerus itu. Imbang dengan Anies, bahkan tadi tuh jam Ah, 5 pagi tempat mm. Anies unggul. Loh, kok Anies unggul ya? Tapi begitu Oke. data masuk lagi itu ya itulah statistik, Mas. Ya. Statistik itu tidak statis. Ya, 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 ya. Datanya statis itu berarti ada rekayasa. Kalau statistik itu ya kadang naik, kadang turun. Itu namanya statistik kan gitu. Ya, ya, ya. Tergantung masuknya dari mana kan gitu toh. Ya. Oke, sekarang kita tinggalkan data itu kan kita nanti itu terus update ya, dan Ya, orang bisa ya. mengakses di mana tadi? DA for da4i.net atau da4i.net. Nah, semua apa tuh semua orang itu bisa mendaftar di situ dan bisa mendapatkan data itu di HP-nya masing-masing, real time. Jadi Hmm, misalnya ada penambahan satu apa itu namanya satu TPS saja itu berubah, itu langsung berubah. Jadi dia bisa lihat itu dan ini sebenarnya kita sudah siapkan lama dan gini Mas, supaya mempercepat data masuk ya, ya. karena ini orang-orang tua itu ya dan Hmm, sedang dibantu juga di bawah-bawah di daerah-daerah itu untuk dientrikan oleh tim gitu ya. hmm, Itu gini, kita punya portal namanya satuamin.id. Satu ya angka satu amin.id. Itu bagi mereka yang punya C1 ya, itu silahkan entry di situ dan itu hmm. akan langsung menambah eh, ini setelah diverifikasi dia akan langsung menambah di dalam data warum itu, data yang kemudian kita bagikan itu. Jadi setiap kali data masuk langsung masuk ke situ. Jadi Mas silahkan bagi mereka yang sudah mengentrikan juga datanya di tempat lain, Anda punya masuk aja ke satuamin.id. Nah, Hmm. itu masukkan aja dan itu akan kemudian masuk ke sini. Jadi silahkan kalau mau mendapatkan bantuan itu di da4i.net, da4i.net, dashboardanisforindonesia.net. Oke, sekarang kita bicara soal Sirekap yang heboh dan sebagainya ini. Kan saya teringat pada Anda ini pada waktu tahun 2019 Anda jadi tim IT-nya Prabowo Sandi ya pada waktu itu ya. Dan kemudian Ya, Anda sampai membawa kasusnya ini. Waktu itu Situng namanya seingat saya begitu ya, 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 Situng dan ya. kemudian itu di Bawaslu dimenangkan tetapi kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu untuk diperbaiki dalam waktu seminggu begitu sepekan. Ya, tapi sampai akhir pemilu, akhir penghitungan suara nggak dipakai situng itu, bahkan kemudian delegitimasi itu. Nah, mungkin Anda bisa ceritakan pengalaman di masa itu dan apakah pola semacam itu juga tanda-tandanya akan dilakukan karena sekarang ini tadi malam itu Ketua KPU menyatakan bahwa ya memang ada kesalahan di Sirekap dan itu akan dikoreksi gitu. Iya Mas, ini ingat dari 2019 hitungnya. Ya. Jadi sebenarnya gini Mas, saya perlu verifikasi, klarifikasi seperti soal Sirekap. Sirekap itu nggak siap dan akhirnya tidak berfungsi. Dan Mm, yang difungsikan itu bukan Sirekap itu, tapi kemudian disebut Sirekap. Lihat aja itu di Sirekap kan nggak berfungsi. Yang berfungsi itu namanya persis seperti situng, mm, namanya pemilu 2024.kpu.go.id. Tapi kemudian di belakangnya mungkin dia menggunakan entry data Sirekap gitu. Tapi mm, Sirekapnya sendiri itu tidak berfungsi. Sehingga kemudian itu polanya ya saya lihat itu persis seperti situng. Nah, saya mengingatkan tentang situng ya.
Situng itu pada waktu itu bisnis prosesnya tidak jelas, tidak memiliki kalibrasi dan tidak memiliki standar ISO juga dan tidak cukup malah menyediakan satu pola untuk otak-atik data. Nah, celah yang dibuka. Nah, celah yang dibuka. Sekarang saya mengatakan celah yang dibuka. Pada waktu itu saya belum berani ya, karena sekarang sudah banyak terbukti. Celah yang dibuka itu ya bisa kita sebut sebagai backdoor atau apa ya? Artinya ada orang yang bisa punya login ke sistem itu dan mengotak-atik data gitu. Itu yang dulu saya mengistilahkannya sebagai intruder di dalam sistem atau mungkin orang lain menyebutnya backdoor atau satu pintu yang masuk ke sana gitu ya. Sehingga kemudian bisa diotak-atik. Nah, tahun 2019 itu kita ketemu bahwa kemudian loh di TPS itu orang bisa mengentry data melebihi dari jumlah yang seharusnya kan jumlah 306 tuh karena DPT 300 ditambah 2% cadangan totalnya 306. Loh, itu bisa mengentry 700.000 gitu. 700 ya, hasilnya itu loh. Misalnya kemudian suara salah satu paslon itu ditambah satu angka di depannya, kan misalnya dia berapa ya? Misalnya dia itu 10, kemudian ditambah angka 1 di depannya kan menjadi 110. Nah, kemudian angkanya kan berarti totalnya menjadi 400. Nah, itu kalau si rekap atau situng itu normal itu artinya bisnis prosesnya benar, pasti ada penjagaan. Itu semua orang IT, semua developer, semua orang yang berprofesi sebagai bisnis proses atau menyediakan namanya BRS, business requirement specification untuk di-develop, pasti sudah menyediakan penjagaan. Jika lebih dari 306 maka reject. Itu udah pasti begitu. Auto reject ya istilahnya gitu ya. Sehingga kemudian akan ada si supervisor ngecek ini kok mengentry kok lebih dari jumlah ini, gimana C1-nya? Oh, C1-nya itu diedit ditambahi angka 1 kan gitu misalnya, sehingga kemudian bisa benar, sehingga kemudian situng itu atau si rekap itu tidak boleh terjadi kesalahan kalau bisnis prosesnya, bisnis analisnya, bisnis requirement specification-nya itu sudah terjaga seperti itu. Itulah yang saya maksud kalibrasi ISO 27001 itu. Nah, ini kan terbukti nih hari-hari ini. Hari-hari ini tuh ada entry data 1000, bahkan ada 11.056 Mas. 11.606 Mas. Ini ya apa penjagaannya. Jadi, nah itu yang saya maksud. Oh, pada waktu mendevelop kan pasti itu sudah bagian dari standar untuk membuat itu. Dan ini berarti diloloskan kan? Nah, itulah yang kemudian saya sebut sebagai menyediakan celah. Menyediakan celah untuk orang bisa mengotak-atik data. Dan itulah yang terjadi. Ini sekarang udah ribuan itu saya terima kayak begitu tuh Mas. Data masuk, diubah, ditambah, bahkan ada yang sampai 11.056, ada yang sampai pokoknya ribuan lah. Nah, itu kesalahannya ada pada KPU. Jelas. Apa itu? Dia tidak menyediakan aplikasi yang proper. Tidak menyediakan aplikasi yang memiliki standar. Sehingga kemudian bisa masuk angka lebih dari 306. Nah, itu saya menyebutnya karena saya sudah mengingatkan, saya sudah datang, saya sudah menulis surat, saya sudah berkomunikasi, saya sudah podcast dan sudah didengarkan dan surat jawabannya KPU menyatakan sudah membaca, sudah melihat, artinya dia sudah tahu. Jadi itu saya sebut sengaja. Kok sudah diperingatkan kok secara resmi kok pakai surat kok, saya datang kok, ya kan? Nah, kalau ada kesengajaan, apa maksud di balik kesengajaan itu? Karena polanya itu kan sama dengan pola situng tahun 2019 kan, sebenarnya, tapi lebih gila sekarang, begitu kan? Nah, jadi gini Mas, itu kan saya ungkap gini. Itu skenario Mas. Skenario pertama adalah membuat quick count yang memenangkan salah satu paslon. Itu quick count. Nah, itu quick count itu diberikan ruang seluas-luasnya, saya tidak tahu itu. Sampai ada seorang jenderal bertanya, quick count itu lembaga resmi atau enggak Mas? Ya enggak lembaga resmi, Pak. Itu kan lembaga yang memang diberi peluang kemudian untuk melakukan klaim kemenangan, dan klaim kemenangannya itu adalah upaya untuk mengklaim kemenangan di hari H dengan memanipulasi data. Itu udah pasti itu.
Gampang aja, Mama bilang, panggil aja tuh. Sebenarnya memenangkan itu kamu itu dapat duit dari mana sih untuk kayak gitu? Satu. Yang kedua, tunjukkan titik TPS-nya itu di mana. Kamu mengentry data jam berapa, kapan, siapa. Pengentry data itu kan harus jelas. NIK-nya kapan, di mana, bahkan geolocation-nya itu kalau mau valid. Ini kan kita bicara ilmiah loh ya. Kecuali kemudian pelacur-pelacur intelektual yang memuatkan statistik ya. Nah, di dalam statistik itu ada istilah GIGO, Mas. Garbage in, garbage out. Lah kalau innya data garbage, ya keluarnya garbage. Nah, supaya dia bisa mempertanggungjawabkan bahwa in datanya itu tidak garbage, ayo tunjukkan. Oh, saya Metode pikir kamu tadi apa sih? gigolo itu sama-sama bayaran juga gitu. Dulu. Oke, gigo Kok ya. nggak ditambahin, Garbage Pak? in, Aku garbage digodok loh out ya. ya. Oke ya. Ya, garbage in, garbage out. Lah itu datanya garbage semua. Ayo aku bilang data garbage semua. Kalau mau mempertahankan diri bahwa data kamu tidak garbage, tunjukkan jam berapa kamu ambil data, jam di mana letaknya, siapa yang mengambil. Iya kan gitu. Ini ilmiah kok. Apa itu namanya statistik itu kan ilmiah kok. Garbage datanya ya garbage outputnya. Nah, garbage outputnya ini lah sudah membuat kekacauan nasional hari ini. Oke. Ya, Tapi oke. ya jangan panik ya. Kan kita udah tahu dia itu garbage, sampah-sampah. Ngapain kita memikirin sampah-sampah itu gitu kan? Iya toh. Iya kan kita waras kan, Oke, kita kan enggak. normal kan. Bukan, tapi Kita kan begini. sekolah kan. Tapi yang orang khawatirkan kan karena ini menjadi justifikasi. Jadi oke ada quick count, kemudian ternyata kemudian hasilnya katakanlah sama dengan apa skenarionya harusnya begitu ya, risetnya sama dengan Sirekap. Tapi karena Sirekap ini kelihatannya cukup sembrono ya, yang menginput datanya karena sampai ada lebih dari 300 lebih kan suara itu kan udah pasti ngibulnya ketahuan kan begitu. Jadi saya kira ini prosesnya nanti kalau kita bawa ke Bawaslu, katakanlah Anda bawa ke Bawaslu, sama dengan situng juga nanti kan? Ya, jadi gini Mas, yang kayak begitu itu sudah pasti nanti KPU akan mengkoreksi. Itu Ya. pasti itu. Mm-mm. Itu bagian dari skenario lanjutan. Untuk Ya. apa? Ya kalaupun dikoreksi, koreksi itu nggak ada artinya. Kenapa? Lah kan sudah kemarin. Kan itu berfungsinya untuk menampilkan pie data itu loh. Apa itu namanya? Yang gambar bulat, terus kemudian sekian persen untuk paslon 1, sekian persen. Kan sudah muncul dan sudah mempengaruhi publik, sudah membuat shock publik. Jadi Lalu framing dulu, ini framing lah, dikoreksi, ya. ketika dikoreksi berikutnya, itu udah ada gunanya koreksinya itu, ya kan? Nah, nanti gini, kalau kita bawa ke Bawaslu, kayak gini ini, seperti 2019, Bawaslu juga akan mengatakan, ini salah, maka KPU sudah perbaiki, kan gitu. Ya. Nah, KPU pada waktu 2019 itu disuruh memperbaiki 7 hari nggak diperbaiki, Mas. Apa yang dilakukan oleh KPU? Dia mengatakan nggak memperbaiki lalu mendelegitimasi tadi seperti Mas Hersu bilang itu, Mas Hersu juga ingat ya. Sehingga kemudian hasil hitung dari situng itu tidak bisa digunakan sebagai bukti hukum. Itu artinya delegitimasinya. Ya. Nah, lalu kemudian kita itu pada waktu tim IT waktu itu melihat ketidakberesan dalam situng itu pasti ini ada otak-atik datanya. Maka kemudian data aslinya itulah yang kita kumpulin. Misalnya C1-nya ini kok diubah ya. Jadi mestinya itu 110 kok diubah jadi 410 kita kembalikan. Nah kayak begitu itu yang kita lakukan. Semua kemudian C1 yang diubah itu kita kembalikan dan sebenarnya kita mendapatkan hitungan menang. Tetapi itu hitungan dari situng yang sudah didelegitimasi. Jadi nggak punya bukti kekuatan hukum. Nah, lalu Oh. kemudian KPU mengatakan, ya sudah kita kembali pada hitung manual berjenjang. Pada saat itu, hitung manual berjenjangnya ya sudah selesai itu. Kotak-kotaknya diganti-ganti, disesuaikan Oh. dengan quick count. Jadi kan polanya gitu Mas, 2019 itu quick count dulu. Nah, udah quick count ini framing. Lalu kemudian situng KPU-nya itu statis sama dengan quick count. Nah, dan kemudian terbukti kan itu
dinyatakan oleh Bawaslu, udah saya ngomong kan berdasarkan fakta dan bukti bahwa itu salah. Nah, tapi lalu diperbaiki, suruh perbaiki, nggak diperbaiki, tapi kemudian situngnya dinyatakan nggak berlaku walaupun tetap muncul. Ya, tapi kembali ke hitung manual berjenjang. Nah, proses hitung manual berjenjang waktu itu sudah 1 bulan, udah selesai mas operasinya udah Operasi di selesai. lapangan ya. Jadi ini ada Ya operasi darat, beres. operasi darat Nah, lalu dan kemudian udara gitu ya. ketika kemudian itulah makanya waktu itu saya ngotot waktu ke MK jangan klaim kemenangan. Kita cukup batalkan saja DPT-nya maka kita pemilu ulang. Ya, tapi tim hukum kita itu tersilap oleh datangnya seorang profesor kompresor yang kemudian mengatakan bisa membuktikan ya kan gitu hitung-hitungan padahal sudah saya ingatkan. Hitung-hitungan situng itu nggak punya kekuatan hukum percuma aja dibawa ke MK. Oh kita nggak punya C1 oke. Nanti di Ya, MK ya. itu bukan situng. Oh Ya. situng itu udah dinyatakan nggak berlaku. Ngapain pakai hitungan situng? Ya. Capek-capek ya Ya. kan gitu. Oke. Kalau ini akan kita persoalkan terus itu saya lihat itu waduh itu banyak orangnya itu ya oke good ya diviralkan supaya tahu bahwa memang situngnya kayak gitu. Tapi ingat itu nanti akan didelegitimasi dan saya melihat disclaimer-nya juga sudah mendelegitimasi itu bukan sebagai bukti hukum. Jadi percuma aja. Itu hanya bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa si rekap itu tidak beres. Bahkan seperti saya nyatakan dulu waktu kita podcast itu, Mas, saya mengkhawatirkan adanya backdoor. Saya mengkhawatirkan adanya orang intruder di dalam sistem. Dan ternyata di situ terlihat, Mas. Nanti saya screenshot itu ada lembaga-lembaga yang punya apa itu namanya hubungan di dalam server itu. Nah, itu kan Ada. saya bilang kan gitu. Ada, Mas. Oh. Ada. Oh. Ya lembaga yang sudah secara keceplosan disebut oleh Ketua KPU Hasyim Asyari itulah lembaga itu. Kita temukan buktinya punya hubungan masuk ada di dalam servernya itu. Oke. Nah kan, Ya, tapi dan gini, saya screenshot itu ada ya. seorang ahli IT yang mengirimkan ke saya. Nah, ya ini Mas bukti yang sampai omongkan itu saya temukan buktinya katanya. Ya. Saya masuk kepada si rekap, kemudian saya apa namanya cari di dalamnya itu ini membuktikan hubungan-hubungan server ke sini salah satunya itu ke Cina Mas. Aduh Oke. saya bilang gitu Ya, ya. ya sudah gitu. Oke, tapi gini ya, kan selain ada Sirekap, kemudian juga ini kan ada juga kelompok-kelompok individu atau kelompok swasta lah begitu yang juga membuat situs semacam ini. Dan itu kan kemudian disertai C1-nya itu. Kan itu lembaga independen, Mas Agus Masum. Apakah Anda juga meragukan lembaga-lembaga semacam ini? Oh iya saya ingat Mas jadi gini ini gini ya cyber war itu bermainnya adalah pada tingkat narasi untuk meyakinkan alam bawah sadar orang. Nah pada waktu itu kan gini Mas, alam bawah sadar kita itu semuanya sudah menyadari adanya situng yang tidak beres. Adanya sekarang kalau sekarang si rekap yang nggak beres, kalau yang tahun itu si situng yang nggak beres. Ketidakberesannya nyata, viral, dinyatakan oleh Bawaslu sebagai tidak beres. Ya beres. Lalu muncul sebuah situng. Situng itu dinarasikan luar biasa sebagai orang yang hebat. Dia sebagai gerakan netizen, tapi dia nggak punya satupun saksi yang bisa ada di TPS untuk mengentry data, ya kan? Bayangin aja tim capres itu untuk bisa mendapatkan saksi 800.000 TPS itu, waduh kerjanya siang malam jumpalitan luar biasa, habis banyak dana, itu nggak bisa Mas. Tapi situng itu dengan tiba-tiba dengan netizen gitu saja yang dia bilang itu bisa mengentry data jauh lebih cepat dari KPU itu sendiri. Ya, masuk 800.000 dan itu kemudian menjadi rujukan tapi hasilnya sama dengan KPU Mas. Oke. Ya pertanyaan saya ya silakan. Pertanyaan saya itu entry datanya siapa itu? Iyalah netizen. Netizen itu kan punya identitas. Kita itu perlu validitas data. Ya kan? Ini kita jangan main-main ini. One man ya, one person, one food, one value ya. Itu harus dipertanggungjawabkan itu mengentry datanya itu. Ya kan? Siapa NIK-nya? Setiap kita kan membuat aplikasi untuk entry data kan selalu begitu. Orang yang mengentry itu kita identifikasi NIK-nya, WA-nya, bahkan geolocation posisinya dia ada di mana pada waktu entry. Lah ini kok enak aja netizen langsung tiba-tiba
hanya dalam waktu hitungan beberapa hari, seminggu, itu semua data masuk semua. Loh, sopo ini? Ya kan, yang memasukkan itu kan? Iya. Lalu yang paling penting adalah sama dengan KPU. Nah, hasilnya. Dan kemudian kita semua yang ragu dengan KPU merefer pada itu dia. Oh iya, ternyata apa yang dilakukan oleh KPU itu sama dengan gerakan yang dilakukan oleh platform ini. Karena ini gerakan netizen. Nah, gerakan netizen itu siapa? Netizen itu bisa satu orang itu. Satu orang tapi dia punya data semua C1. Dari mana? Langsung diupload ke situ. Itulah yang terjadi. Ya kan? Nah, dan itulah kemudian dijadikan rujukan media, dijadikan rujukan semua itu. Nah, suruh pertanggungjawabkanlah itu. Pertanyaan saya, orang ini itu dapat dana dari mana sih? Yang kemudian yuk bisa cepat sekali mengentry data, ya sorangan aja itu, kok cepat sekali. Ya siapa pengentrinya itu? Iya kan? Iya, gitu. Oke, jadi Anda juga mengingatkan ini harus hati-hati ya, gitu karena perang Ya, cyber ini bisa macam-macam ya, dia bisa iya, iya, iya. menyiapkan Cyber war itu juga proksi-proksinya ya. cyber. Ya, cyber war maksud saya, bukan Ya, ya singkatannya cyber cyber, war ya. ya cyber war itu. Karena bisa aja dia menciptakan semacam proksi-proksi gitu yang seolah-olah tidak terkait dengan lembaga pemerintah, tapi sebenarnya dia bagian dari itu gitu. Iya, jadi itu kan bagian dari sebuah framing ya. Ketika kemudian kita meragukan situngnya KPU yang kayak begitu terbukti, tiba-tiba ada sebuah portal yang dinarasikan sedemikian rupa hebat, yang kemudian dia punya C1 itu secepat itu, tak punya satu orang pun nggak pernah bintek, nggak pernah ada orang yang dilatih, tiba-tiba Ya, bisa mengentry data cepat sekali, ya kan, ya, cepat sekali, ajaib, luar biasa. Lah kan kita tanya, siapa yang entry dong, ya ya, kan, ya, 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 ya. Oke. siapa identitasnya per TPS itu, jangan-jangan cuma beberapa orang aja tuh yang Ya, kemudian entah dapat C1-nya dari mana, diupload pakai robot masuk ke situ semua. Nah, kita ya. tertipu semua kalau kayak begini. Ya, oke, Mas Agus gini, jadi kita simpulkan bahwa ini kita jangan sampai kemudian melemahkan semangat dari para netizen atau relawan gitu yang menemukan kecurangan-kecurangan ya. Bukan berarti itu tidak ada gunanya kecurangan-kecurangan yang ada. Tapi kita harus tahu bahwa itu semua sebenarnya sudah diantisipasi juga. Tetapi itu tetap menjadi satu indikator, yang bukan hanya indikator, sebenarnya juga bukti yang cukup kuat bahwa memang terjadi kecurangan kan gitu. Iya betul. Jadi itu nanti KPU itu ulangi saja, akan mengulangi Hmm. hal yang sama. Oh Hmm. iya, saya minta maaf, salah entry. Hmm. Gitu Hmm. loh. Salah entry akan dikoreksi. Ya koreksi kemudian hari ini sudah nggak ada gunanya karena sudah berguna di hari kemarin kan membuat framing itu. Nah, jadi itu permainan ya, kita akan masuk jebakan aja kalau kalau mengikuti itu ya. Kita bongkar wajib, tapi kita harus tahu bahwa ini sudah pengulangan, bahkan yang namanya sirekap itu sekarang persis seperti situng itu, persis seperti situng. Ya, jadi sirekapnya memang nggak berfungsi dengan baik, nampaknya kemudian di switch situng itu difungsikan sebagai sirekap atau gimana saya kurang tahu. Ya, tetapi jelas titik keamanannya itu tidak terjaga. Banyak sekali orang melaporkan ke saya gitu, banyak sekali ya. Saya juga nggak tahu kenapa mereka pada mereport ke saya itu, ada yang orang IT kemudian menemukan backdoor, menemukan backdoor Mas, ya kan, menemukan celah hubungan server itu kepada ini, ada buktinya, ada datanya. Waduh, ya sudah ini jadi artinya mereka mengikuti juga apa yang saya sampaikan. Lalu kemudian mereka menemukan bukti-buktinya. Ya saya terima kasih, ini banyak sekali dibantu. Dan saya kira begini Mas, ya sebenarnya kita yakin itu kita itu bisa bisa 2 putaran lah data yang punya kita itu kan Davi.net itu walaupun lambat tapi memang menunjukkan data lapangan itu tidak seperti quick count itu ya Ya, oke. sehingga tetapi masalahnya begini, ya seperti dulu juga kan kita juga punya hitungan kita sendiri, tetapi rule of the game, ya rule of the game-nya itu pemegang kendali terhadap ini itu kan akan memaksakan sesuatu seperti quick count itu seperti itu masalahnya. Oke, Jadi iya. apakah benar hitungan kita 2 putaran tapi kejadiannya 2 putaran, ya jangan-jangan diputuskan oleh KPU tengah malam ya 1 putaran aja. Ya, oke. Iya Jadi kan, oh ya iya ini itu loh kan coba berat dong diantisipasi kalau itu. ini berarti sebenarnya yang ini yang masuk sebenarnya TSM itu tadi ya, terstruktur apa
sistematis dan masif itu ya sebenarnya kriterianya Iya, udah masuk ya. iya. Ya. Kalau mau, Tapi gini dulu. Pernyataan Anda ini bisa membuat orang jadi pesimis loh karena semua jalan sudah mulai ditutup, mulai dari sirekapnya, kemudian nanti kalau toh kemudian yang sah itu manual berjenjang, sementara manual berjenjangnya ketika kita sibuk bicara soal kecurangan di sirekap, yang di lapangan kerja, di kotak-kotak suara dibongkar diganti suaranya, kan gimana itu? lo justru Oh, menyemangati supaya menyemangati. kawal dong itu. Hmm, Saya pagi ini udah dapat banyak hmm, banyak foto-foto, video-video kotak suaranya nggak disegel beredar oh, di mana-mana. hmm, Iki ya apa kotak suaranya nggak disegel itu. hmm, Padahal kotak suara itu kan hmm, disegel itu wajibnya itu dan hmm, kemudian hanya bisa dibuka melalui sebuah proses itu KPU, Bawaslu ada saksi-saksinya gitu. Lah iki kotak suaranya kok nggak disegel kok kapan aja bisa keluar masuk surat suaranya. Ini ya, kacau betul ini pemilu ini Mas. hmm, Menurut saya sih ya justru itu harus bersemangat menemukan ini ya. kecurangan-kecurangan itu sebagai counter. Sebenarnya saya juga harusnya harusnya ya saya itu pada waktu hari H itu kita juga harus mengeluarkan ya counter terhadap quick count itu berapa kitanya itu berapa gitu. Tapi ya sudahlah saya bukan berada di situ ya. Ya, tapi ya saya berada di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara yang intinya mendapatkan C1 hasil atau C hasil itu langsung dari lapangan walaupun lambat tidak ada masalah. Nah, sekarang hari ini sudah mulai banyak masuk. Jadi itu kan mereka mau masukkan dulu dari H pada aplikasi-aplikasi yang sudah diumumkan itu. Nah, punya saya kan di belakang aja kan gitu. Tetapi Ya. yang penting mengumpulkan data valid. Nah, data valid yang kita keluarkan, yang bukan kita keluarkan itu, yang kemudian menampilkan hasil-hasil lapangan itu jauh beda Mas, Iya. jauh beda dengan quick count itu Ya. ya. Jadi Oh, ini harusnya kita malah bersemangat, bukannya oh, selesai nih. Kan kita ini sekarang pikiran dengan quick count itu katanya selesai. Lu selesai gimana sih? Saya bilang, wah itu ya. cuma quick count itu jelas jelas apa itu namanya? Jelas cuman framing dibuat untuk mengklaim kemenangan, dia itu pasti dibayar itu Mas. Ya enggak? Ayo apa tuh namanya? Tanyain tuh, masa nggak dibayar? Pasti ada yang bayar itu Mas. Tanyain siapa yang bayar. Lalu Ya yang enggak paling ya. penting ya itu tadi Ya. supaya Mereka kan saya bukan lembaga amal kan dia, lembaga survei itu ya. Ya. apa iya dibayar oleh lembaga amal crowdfunding rakyat gitu. Iya. Oke, jadi Mana poinnya nih kapan Mas Agus crowdfundingnya? ya. Poinnya ini tetap terus cermati juga yang tadi kecurangan-kecurangan di Sirekap tadi, tapi jangan lengah bahwa sekarang fokusnya itu harus di lapangan ya, bagaimana pengaman suara ya. Ya, Ya. sekarang fokus pada lapangan kotak-kotak itu lihat tuh, kotak itu Hmm. apakah tersegel, apakah dibongkar, apakah ditukar. Jadi ke sana. Ini kan Ya. hari ini, besok itu kan ada pleno kecamatan. Nah, pleno Hmm. kecamatan itu kotak-kotak itu. Nah, sekarang gini, kalau kita kan punya C hasil tuh, C Hmm. hasil dari TPS, baik foto maupun juga kemudian salinan, ya Hmm. kan? Hmm. Nah, kalau kemudian nanti terjadi sengketa, kemudian pembuktiannya itu dibuka kotak suaranya, ya kan? Kan begitu biasanya. Hmm. Lalu kotak suaranya berbeda dengan C hasil kita, maka ya jangan terima. Jangan terima Oke. itu maksudnya malah bilang gini, hei kotak suara ini siapa yang ngubah? Gitu dong. Hmm. Karena saya punya hasilnya resmi kayak gini kok, hitungannya kayak Hmm. gini, kembalikan ke sini. Atau malah juga minta, ayo ini harus dicari siapa yang ngubah itu supaya ketemu ini siapa yang berubah-ubah ini kan gitu. Hmm. Hmm. Nah kalau tidak ya minta aja pemilu ulang ya kan, pemilu ulang di situ atau pemilu ulang secara keseluruhan ya. Oh itu toh, ini Iya. apa namanya terstruktur TSM-nya itu udah kelihatan sekali kok dari semua Yes. sisi. Ya kalau Oke. TSM-nya itu dari depan Mas, apa iya di ujung itu kemudian dia tidak melakukan kecurangan, Betul, ya kan dia betul. kan, Iya. terutama di konteks pengumuman suara kan inti dari semua pemilu pilpres itu kan pada suara pengumumannya. Nah Ya, di ya. ujung di tempat di mana mengumumkan itu apa nggak dilakukan otak atik itu. Nah kan Ya, udah ya, ya. kelihatan adiknya Ya. itu laporannya itu. Kalau kemarin Ya. kan saya menduga-duga lah. Sekarang udah banyak itu bukti-buktinya, ya kan? Ya. Ini sama juga prinsip tadi ya, garbage in, garbage out ya. Kalau Ya, eh, garbage in, garbage out. Jadi ya saya dari Mahkamah ingin Konstitusinya mengatakan quick sampah count masuk. itu Ya kan mulai dari jangan gitu, quick count gitu, aja. gitu, Ya, ya jangan kan. dari quick count saja Kecuali, mulai. Ya, silakan. ya, kecuali bisa membuktikan bahwa input datanya itu valid. Untuk mengatakan valid, satu, tanggal pengambilan, jam pengambilan, Hmm. lokasi, geolocationnya, ya Hmm. kan. Setiap Hmm. orang ambil itu kan
kedetek pakai HP. HP itu ada geolocation-nya, bisa. Nah, Hmm. ya. Lalu kemudian siapa? Nah, nomor HP-nya berapa, NIK-nya berapa, Hmm. ya kan? Ya, ya. Itu baru kemudian bisa dibilang valid. Baik. Jangan cuma metodologi naratif doang, ya Iya, kan? ya. Oh, ini orang Indonesia itu banyak yang sekolah loh, Cok. Jangan dikira kemudian Bodoh bodoh semua begitu, gitu itu ya. udah Ya. berkali-kali dibodohin loh, ya kan? Iya, iya, ya. Oke, terima kasih Mas Agus Maksub dari Direktorat Ya, Pengawalan dan Pengamanan Suara Timnas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu update, Mas. Siap. Terima kasih.